Halo semuanya, perkenalkan nama aku Candy Clairin dari kelas DX dengan NIM 115240068. Dengan yang kita bahas hari ini adalah peramalan. Jadi teori dari variasi musim itu apa sih? Nah, sering disebut juga sebagai peramalan musiman. Dasarnya adalah untuk meramalkan adanya fluktuasi musiman dari ramalan data tahunan yang telah diperhitungkan. Jadi pola fluktuasi itu bisa dalam mingguan, bisa dalam bulanan maupun triwulan. Terus jadi itu indeks musim itu ada beberapa langkah penyesuaiannya, yaitu pertama tuh ada hitunglah rata-rata data setiap periode. Terus ada mencari rata-rata data periode selama tahun, menghitung indeks musim untuk setiap periode dengan menghitung, lalu mencari nilai data setiap periode dengan cara mengalikan indeks musim dengan total data tahunan. Jadi ini soalnya, Batch baru Enterprise sedang mencoba untuk meramalkan penjualan untuk periode selanjutnya. Berikut data penjualan dari tahun 2011 sampai 2015. Jadi di sini ada tahunnya, sudah kuartal pertama, kuartal kedua, 3 sama kuartal keempat. Misalkan di atas ramalkan penjualan untuk tahun 2016, setiap kuartalnya gunakan indeks musim yang diawali dari metode kuadrat terkecil sebagai peramalan setahunannya. Jadi ini, jadi kita input lagi tahunnya 2011 sampai 2015, terus kita isi si code satunya itu atau 2, 3, 4 ya, 950, 1120, 830, 2100, lalu 5000 unit. Sudah tahun 2012 nya itu 1300, 1800, 1000, 2400, dan 6500 unit. Untuk 2013 nya itu 1550, 2450, 1100, 2700, sama 7800 unit. Terus untuk tahun 2014 nya 1700, 2400, 1400, 2500, sama 8000 unit. Untuk tahun 2015 itu 1900, 2780, 2780, 1220, 2800, sama 8700. Ini bagian rata-ratanya ya guys. Terus ini bagian rata-ratanya untuk kuartalnya. Kuartal pertama itu 7400, kuartal 2 nya itu 10550, kuartal ketiganya itu 5550, kuartal keempatnya itu 12500. Dengan rata-ratanya itu 1480, 2110, sama 1110, sama 2500. Jadi lalu kita hitung rata-rata periode selama tahun. Jadi ada 1480 ditambah 2110 ditambah 1110 tambah 2500 per 4, dapatnya tuh 1800. Terus kita ngitung lagi indeks kuartal 1, 2, 3, 4. Untuk indeks kuartal 1, 2, 3, 4 itu yang pertama itu 1480 dibagi sama 1800, dapatnya 0,8222. Untuk indeks kuartal keduanya itu 2110 dibagi sama 1800, dapatnya itu 1170,22. Terus indeks kuartal ketiganya itu 1110 dibagi sama 1800 sama dengan 0,6167. Indeks kuartal 4-nya itu 2500 dibagi 1800, hasilnya itu 1,3889. Terus dengan rata-ratanya 4. Habis itu kita masukin lagi ke tabel, input lagi tabelnya, sama tahunnya tulis lagi. Sekarang nyarinya X, Y, X kali Y, sama X pangkat 2. Untuk 2011 itu minus 2, 5000 unit, 10.000, minus 10.000, 4. Habis itu minus 1, 6500 unit, minus 6500, 1. Untuk 2013 nya itu 0, 7800 unit, 0, 0. Untuk 2014 nya itu 1, 8000 unit, 8000, 1.
2.500 itu 2, 8.700, 17.400, 4. Terus untuk rata-ratanya itu 0, 36.000, 8.900, 10. Terus kita cari A sama B. A-nya itu caranya itu 36.000 dibagi 5 sama dengan 7.200. Terus untuk B-nya itu 8.900 dibagi sama 10, dapatnya 890. Habis itu kita nyari Y tahun 2016. Itu 7.200 tambah 890 kali 3 sama dengan 9.870 unit. Habis itu kita cari penjualan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, sama kuartal 4. Untuk penjualan kuartal 1 itu 0,822 kali 9.870 per 4, dapatnya itu 2,0287785 dibuatkan jadi 2,0029 unit. Untuk penjualan kuartal 2 itu 1,1722 dikali 9.870 per 4, dapatnya itu 2892,4035 dibuatkan jadi 2,892 unit. Untuk penjualan kuartal 3 itu 0,6167 kali 9.870 per 4, hasilnya itu 151,773 dibuatkan jadi 1.522 unit. Untuk penjualan kuartal keempat 1.389 kali 9.870 per 4, dapatnya 3.427.108 dibuatkan jadi 3.427 unit dengan sigmanya itu 9.870 unit. Sekian dari saya, terima kasih.